teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan sedikit gambaran tentang RKPDes, Rancangan Kerja Pemerintah Desa, dan prioritas dana desa di tahun 2021 di Desa Jambiarum, Kecamatan Patebuhan, Kabupaten Kendal. Sebelumnya, mari disimak sedikit gambaran dari Desa Jambiarum. Silahkan. Nah, teman-teman semuanya, diketahui kan dari video tersebut bahwa Desa Jambiarum ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, karena lahan pertanian yang masih cukup banyak, masih cukup luas untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, dilihat juga dari video tersebut bahwa infrastruktur jalan akses menuju desa itu sudah sangat baik. Jadi sudah banyak yang dicor itu atas program kerja tahun 2019 dan tahun 2020. Tapi ada juga beberapa jalan yang masih rusak dan itu juga perlu untuk ditangani. Mungkin bisa dimasukkan dalam program kerja tahun 2021 karena sekarang saat ini rancangan kerja pemerintah Desa Jambiarum itu sedang dalam proses pembentukan. Nah, karena baru bulan Mei kemarin, tanggal 11 Mei tepatnya, itu baru dilantik kepala desa yang baru. Jadi harus mematuhi prosedur yang ada, sesuai prosedur yang ada, harus melewati banyak tahap di awal periode ini. Jadi hanya melanjutkan program kerja tahun 2019-2020. Nah, dari pelibatan masyarakatnya itu dalam proses perencanaan program kerja sangat diutamakan, sehingga perlu waktu yang cukup untuk menimbang dan memilih pembangunan apa saja yang harus dilakukan dan segera dilakukan. Nah, sedikit video dari wawancara bersama Pak Kades. Di tahun 2019 itu kan sesuai dengan di RAPBDes itu banyak kegiatan yang harus kita laksanakan, baik itu fisik ataupun pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau fisik salah satunya yang mungkin rapat beton, terus saluran irigasi, pembuangan air itu ada, rapat beton ada, terus irigasi pertanian ada, pemberdayaan masyarakat juga beberapa sudah berjalan. Tapi karena tahun ini itu dana desa kita emang lebih fokus ke bantuan langsung tunai terkait bantuan ke dampak COVID itu. Nah, jadi tahun 2019 ini banyak kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan itu kita ubah, kita tunda. Karena apa? Dana yang seharusnya alokasinya itu untuk kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan itu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dari pemerintah pusat harus kita gunakan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID itu. Bahkan untuk desa kita itu mungkin ada 11 sampai lebih 10 sampai 11 titik itu yang harus kita tunda. Karena ini mungkin permasalahan umum seluruh desa yang mungkin se-Indonesia, karena harus mengalokasikan dana 30%. Kalau di kita itu
1,2 itu 30%, kalau DD kita itu 825%, dan kalau DD desa itu di atas 1,2 itu 35%. Bayangkan 30% terus 35 dari anggaran dana itu berapa ratus juta. Nah, ini gambaran sekilas saja. Untuk dana kita yang sudah kita alokasikan ke bantuan langsung tunai terkait dampak COVID itu kurang lebih ada di kisaran 400 sampai 500 juta itu nanti. Nah, itu kan luar biasa. Itu jadi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat juga banyak yang tertunda karena kita harus lebih fokus ke bantuan langsung tunai penanggulangan dampak COVID-19 ini. Terus untuk program-program yang di tahun 2001, mohon maaf ini belum kita tetapkan, jadi sementara belum bisa menjawab. Nanti bisa menjawab, bisa lebih, bisa kurang, kan tidak pas. Dilihat. Terus apa lagi? Terus untuk permasalahan di desa Jambiarum itu yang paling menonjol apa, Pak? Ya, sementara saat ini yang satu, karena dampak COVID itu ya mesti terdampak semua, terutama satu, pendapatan. Pada prinsipnya ya kita itu ya di sektor pembangunan, karena satu, wilayah kita luas, masyarakat kita atau jumlah penduduk kita banyak. Yo, permasalahan kita di fisik yang kelihatan. Kalau yang lain-lain mungkin kan jumlah masyarakatnya itu banyak, wilayahnya luas, ya otomatis permasalahan juga banyak, juga luas juga. Itu sudah pasti, karena itu gandengannya seperti itu. Dengan skala prioritas, satu tetap fisik di jalan sama sanitasi dan juga irigasi itu. Tapi yang paling utama adalah jalan. Banyak jalan desa kita yang belum dirapat beton. Masyarakat itu memandang desa ini iso maju atau tidak kan ketika jalannya bagus, wah maju di sana maju. Nah, rata-rata kan seperti itu. Karena di situ kita kan pakai skala prioritas. Jadi jalan yang banyak dilalui, sering dilalui, dan itu penghubung antara RT 1 dengan RT sebelah atau RW 1 dengan RW sebelah, itu yang paling kita utamakan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Makanya nanti untuk tahun 2021 pembangunan ya berasaskan prinsip keadilan juga. Yo, butuh sabar, gantian seperti itu. Untuk pembangunan visi itu kan kita untuk 1 tahun itu sekitar 60% dari dana desa. Nah, itu dari 60% itu dana desa kita berapa kan bisa. Dana desa kan 8,30 dari masyarakat. Karena itu ada step-stepnya kan. Kita lalu masjid dulu, musyawarah dusun, dan nanti dari dusun itu RT, RW, tokoh masyarakat dikumpulkan. So, sampean pengennya untuk masukan dari tokoh masyarakat, RT, RW itu kita kumpul di situ musyawarah.
mereka memberikan masukan-masukan. Nah nanti setelah itu baru kita masuk ke panitia, nanti panitia digodok lagi, kita tinggal membagi. Jadi apa yang terjadi di sini itu bukan ini saya atau ini berangkat, bukan. Itu usulan dari Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat. Kita hanya melaksanakan atau menata. Semuanya kok, semuanya jalur tahun ini, semuanya jalur kita 1 tahun kan misalkan kok pembangunan kita 10. Lah nek eno RT 29 padahal sing dibangun begini 10 kan ini bagi, Pak. Kita hanya membagi saja. Oh, ini nanti yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu semua masukan dari masyarakat. Kita hanya menambahi, oh ini kurang, nanti kita tambah. Dan juga kita alokasikan dengan sumber dana yang ada. Berarti partisipasi dari masyarakatnya itu aktif ya Pak? Wah itu harus pasti. Kita tidak bisa bangun tanpa masukan dari pemerintah, warga itu tidak bisa. Kita hanya menampung dan melaksanakan. Kita kan sebagai eksekutor. Jadi ide-ide itu yang munculnya dari masyarakat, terutama tokoh masyarakat RT RW. Nah, Pak RT iso ngomong nih forum itu kan sudah datang ke warga, Pak mulai dewi kira-kira meh njaluk apa sing dibangun. Nah, artinya kan takoni karo warga, karena tidak mungkin kita mengundang semua. Nah, kan gunanya ada RT RW itu kan mewakili dari masyarakat. Ketika ada keinginan silahkan sampaikan ke Pak RT, Pak RW, nanti Pak RT dan Pak RW yang komunikasi dengan kita pemerintah desa. Karena itu step-stepnya kan seperti itu. Kita hanya salah satu eksekutor, tapi untuk ide dan yang lebih tahu kan masyarakat. Saya tidak tahu, nah dari mereka itu kita aspirasi itu kita tampung, kita pilah-pilah, ini yang mau kita kerjakan yang mana dulu berdasarkan skala prioritas seperti itu.